Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu kembali di pembelajaran Senin tanggal 27 Juli 2020 pada subtema 2 di tema yang pertama. Materi pembelajaran hari ini adalah yang pertama pertumbuhan dan perkembangan manusia, lalu penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan, dan selanjutnya mengetahui gerakan kuat dan lemah dalam suatu tarian. Baik, ayo kita mulai pada perkembangan dan pertumbuhan manusia. Anak-anak, apakah kalian mempunyai adik yang masih bayi? Bagaimana keadaan adik kalian yang masih bayi? Keadaan kalian ketika masih bayi juga sama dengan keadaan adik kalian tersebut. Ketika bayi dilahirkan, tubuhnya sangat lemah dan tidak dapat memenuhi keperluannya sendiri. Bayi yang baru lahir hanya menangis jika memerlukan sesuatu. Kemudian, bayi akan tumbuh sehingga bertambah besar, dapat berjalan, dapat berbicara, dan akhirnya menjadi dewasa. Inilah yang disebut dengan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yuk kita bahas lebih lanjut apa itu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan adalah bertambahnya berat, tinggi, dan perubahan bentuk tubuh. Contohnya, Sidki pada kelas 2 mempunyai tinggi 120 cm dan mempunyai berat seberat 25 kg. Lalu beriringnya waktu, berat Sidki dan tinggi Sidki bertambah, yaitu 130 cm dan mempunyai berat 30 kg. Bertambahnya berat dan tinggi Sidki adalah bentuk contoh dari pertumbuhan manusia. Pertumbuhan sudah terjadi saat kita masih berada di dalam kandungan ibu kita loh. Setelah kita lahir, kita juga terus mengalami pertumbuhan dengan bertambahnya tinggi, berat, dan berubahnya bentuk tubuh kita yang terjadi selama masa bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Lalu, pengertian perkembangan adalah perubahan kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua kita. Tetapi seiring dengan perkembangan fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan lain-lain. Contoh lain perkembangan manusia adalah ketika kita masih kecil, kita belum mampu untuk membawa botol susu sendiri. Tetapi ketika dewasa, kita mampu membawa gelas susu sendiri. Selanjutnya adalah perubahan warna rambut saat dewasa dan lanjut usia. Pada saat dewasa, rambut kita rata-rata berwarna hitam. Lalu menjelang usia lanjut, rambut pun berubah menjadi warna putih. Lalu contoh lainnya misalnya suara kita saat kecil akan sangat berbeda dengan suara kita saat dewasa nanti. Suara orang yang dewasa cenderung lebih berat bagi laki-laki dan lebih melengking atau lembut bagi perempuan. Perubahan yang terjadi akibat adanya perkembangan dalam tubuh kita. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh yang pertama, makanan. Makanan yang baik dan bergizi sangat berpengaruh pada tumbuh kembang manusia. Jika kamu ingin sehat dan tumbuh dengan baik, perhatikanlah apa yang menjadi makananmu sehari-hari. Makan makanan 4 saat 5 sempurna dan juga hindari makan makanan yang tidak sehat, apalagi jajan sembarangan. Lalu yang kedua adalah olahraga. Olahraga sangat bermanfaat bagi tubuh. Otot-otot yang kuat dan sehat dapat memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan tubuhmu. Jadi mulai sekarang jangan malas berolahraga ya. Yang terakhir adalah gen atau keturunan. Keturunan juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang manusia. Misalnya saja, anak dari orang tua yang mempunyai gen mudah gemuk dapat memiliki keturunan yang mudah gemuk juga. Atau contoh lainnya, anak yang berpostur pendek bisa jadi dari gen atau keturunan dari orang tua yang juga berpostur pendek. Untuk melatih tubuh kita agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, kita harus menjaga kebugaran diri kita. Menjaga kebugaran diri bisa dengan cara berolahraga dan juga menari. Tahukah kamu, ternyata gerakan menari terbagi menjadi dua macam, yaitu gerakan kuat dan gerakan lemah.
Contoh gerakan kuat yaitu seperti saat kita mendorong meja, melompat tinggi dengan kuat, dan lain-lain. Selanjutnya contoh gerakan lemah yaitu seperti mengangkat kapas, melambaikan tangan dengan lembut, dan lain-lain. Setelah kita belajar dan memahami pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, juga jenis-jenis gerakan, yuk kita istirahat sejenak. Kalian boleh ambil nafas kalian sama-sama. 1, 2, 3, tarik nafas, lalu hembuskan, lalu tarik nafas lagi, lalu hembuskan kembali agar rileks, lalu tarik nafas kembali dan hembuskan kembali. Bagaimana? Sudah rileks belum? Jika sudah, yuk kita lanjut. Kita masuk ke pembelajaran matematika, yaitu dalam bahasan penjumlahan ribuan dengan teknik menyimpan. Bagaimana itu? Bapak punya soal di sini. Soalnya adalah Pak Budi mempunyai usaha 2 peternakan ayam, yaitu peternakan A dan B. Dalam seminggu, peternakan A memproduksi 2.555 butir telur, sedangkan peternakan B memproduksi 1.238 butir telur. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah telur yang dihasilkan oleh peternakan A dan B dalam seminggu? Yuk kita cari jawabannya sama-sama. Diketahui bahwa peternakan A mempunyai penghasilan 2.555 telur, sedangkan peternakan B menghasilkan 1.238 telur. Yuk kita jumlahkan. Kita mulai untuk menjumlahkan satuannya dulu ya. 5 ditambah 8 sama dengan berapa? 13, betul. Tetapi kita tidak bisa menaruh angka 13 langsung di bawah. Caranya adalah kita tulis dulu angka 3 di bawah, dan angka satunya kita taruh di bagian bilangan puluhan. Setelah itu kita akan menjumlahkan bagian puluhannya. Ingat, kita masih punya simpanan angka 1 di atas. Kita tambahkan 1 tambah 5 sama dengan 6, lalu 6 tambah 3 sama dengan 9. Betul sekali. Setelah itu kita lanjut untuk menjumlahkan bagian ratusannya. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Betul sekali. Lalu kita langsung jumlahkan bagian ribuannya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi total peternakan A dan B adalah 3.793 butir telur dalam seminggu. Mudah bukan? Ayo kita berarti lagi. Bapak punya beberapa soal lagi. Yuk kita kerjakan bersama-sama. 1.221 ditambah 2.491. Ingat, kita jumlahkan dulu satuannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Betul. Lalu kita berpindah untuk menjumlahkan bagian puluhannya. 2 ditambah 9 sama dengan berapa anak-anak? Ya betul, 11. Tapi kita taruh 1 di bawah, lalu kita simpan satunya di atas bagian ratusan. Setelah itu kita tambahkan ratusannya. 1 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan, betul, 7. Kita pindahkan ke penjumlahan ribuannya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi hasil 1.221 ditambah 2.491 adalah 3.712. Yuk kita kerjakan satu soal lagi. 3.822 ditambah 2.442. Pertama-tama kita jumlahkan satuan seperti biasa ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Lalu kita jumlahkan puluhannya. 2 ditambah 4 sama dengan berapa anak-anak? 6. Bagus. Lalu kita tambahkan bagian ratusannya. 8 tambah 4 sama dengan, ayo, 12. Betul. Kita simpan angka 2 di bawah dan angka 1 di atas. Lalu kita jumlahkan bagian ribuannya. Ingat, kita masih punya simpanan 1 ya. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi totalnya adalah 6.264. Mudah bukan anak-anak? Baik anak-anak, terima kasih. Mungkin cukup sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, dipelajari videonya ya, agar kita bisa mengerti semua materi yang diajarkan.
Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.